Bismillahirrahmanirrahim. Seraya mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah janji jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Agustus tahun 2021, saya Wakil Bupati Sumbawa Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 200/824/BKPSDM/2021 tanggal 26 Agustus 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis oleh Ibu Yuyun Silvia Dewi SPD, jabatan Kepala TK Negeri 6 Taliwang, Kecamatan Taliwang, disaksikan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. Sebelum kita mulai ini ya, karena Bapak Ibu sudah dapat amanat, ada yang pindah, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim. Keras sedikit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, para rohaniawan perwakilan dari Depak Kabupaten Sumbawa Barat yang sempat hadir, para bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, saudaraku semuanya, para kepala sekolah yang baru mendapatkan amanah untuk menjadi nahoda di masing-masing sekolah, baik dari tingkat TK, SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan banyak kemudahan kepada kita semuanya. Walaupun di tengah wabah COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Karena betapa sesungguhnya hari ini, mungkin saat ini, di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat, banyak orang yang membutuhkan oksigen. Mereka sedang dibantu pernapasannya, mereka sedang bergantung hidupnya dengan oksigen yang kita tanpa sadari nikmat itu begitu luar biasa dan diharapkan oleh orang-orang yang sedang sakit. Belum lagi banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, dan semua nikmat Allah baik dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk keburukan adalah cobaan bagi kita semuanya dalam hidup dan berkehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan amanat yang Bapak Ibu dapatkan hari ini akan selalu mendapat syafaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri toladan bagi kita semuanya, seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin umat yang telah diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita semuanya, yang terasanya walaupun beliau tidak ada di muka bumi hari ini, tetapi risalah-risalahnya, ajaran-ajarannya, buah karyanya selalu kita ikuti dan kita junjung tinggi, karena kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ajaran Rasulullah itu semata-mata datang dari Allah untuk memberikan jalan siratul mustaqim kepada kita semuanya, untuk memberikan bimbingan agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang beramal baik, yang terus berbuat baik dan bernarasi baik dan selalu berprasangka baik dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dunia ini terus berputar. Saya yakin hari ini ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia, ada juga yang mungkin sakit hatinya. Itulah hidup dan kehidupan. Saya pun bersama Pak Bupati, bersama Pak Sekda, Pak Kadis, dalam proses kita mutasi hari ini juga tidak puas, karena kita bukanlah alat pemuas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menjadi pemimpin tidaklah gampang. Ada yang dekat dengan kita, ada yang kelihatan dekat tapi jauh juga dengan kita. Ada orang yang jauh dengan kita tapi sangat dekat dengan kita, karena kita ini punya tipikal masing-masing. Nah, untuk itu secara sadar, mutasi yang pertama kali di Kabupaten Sumbawa Barat setelah kami dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, inilah produknya. Suka dan sudah suka,
tanda tangan bupati sudah tertoreh dan bapak-bapak ibu-ibu sudah dilantik. Makanya saya mengajak bapak ibu sekarang tadi kita beristighfar kepada Allah. Jangan sampai saya, Pak Bupati dan Pak Sekda dan Pak Kadis mungkin ada salah dalam menempatkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ataupun mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang ria karena kebahagiaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi ingatlah, Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan bapak-bapak ibu sekalian. Kadang-kadang yang tidak kita suka hari ini mungkin itu yang menyelamatkan kita, dan kadang-kadang apa yang kita bahagia hari ini mungkin itu yang membuat kita jatuh di suatu saat nanti. Maka beristighfarlah kepada Allah dan bersyukurlah dengan apa yang ada hari ini, dan mari kita tatap ke depan agar kita terus berprasangka baik. Apa yang kami lakukan selaku seorang pemimpin tidaklah gampang bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya contohkan, tidak usah jauh-jauh. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu punya anak lebih dari satu. Bohong kita itu ada yang kita suka dan ada yang tidak kita suka. Kadang-kadang ada yang lebih kita suka dan ada yang kurang kita suka. Itu normal. Karena apa yang kita miliki semuanya akan kelepas. Tidak usah anak, bapak-bapak ibu sekalian, kita bersuami istri di tengah jalan bisa kita cerai. Apalagi tingkat jabatan yang seperti ini, yang masih ada kendalinya. Hari ini mungkin bapak ibu jadi kepala sekolah, mungkin besok minggu depan sudah tidak jadi kepala sekolah. Atau hari ini tempatnya dapatnya yang enak, mungkin dianggap nanti suatu saat tidak enak. Tapi kalau kita mampu beristighfar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dimanapun kita bekerja, dimanapun kita akan beraktivitas, insya Allah nyaman dan bahagia. Dulu bapak-bapak ibu sekalian, mungkin kayak Pak Kadis pernah jadi guru. Mungkin diantara bapak-bapak dulu sebelum tahun 2000 ada yang dapatnya di tempat jauh-jauh, bahkan jalannya tidak bagus-bagus. Masih kita bersumbau besar dulu, orang Taliwang ada di Labangka, orang Labangka ada di Sekongkang. Tapi begitu dinikmati. Dan guru dulu rasanya begitu luar biasa. Saya adalah produk dari guru lama, yang kita punya etika sopan santun, yang kita menjunjung tinggi dan menghargai seorang guru. Karena apa? Karena bapak ibu guru di dalam menjalankan tugasnya begitu istiqomahnya. Nah sekarang ini kita berkabupaten Sumbawa Barat, paling jauh Pak Talonang tempat kita. Dan insya Allah tidak ada guru yang datang dari Sekongkang itu ada jadi kepala sekolah di Tano, nggak ada. Atau guru asli Tano tinggalnya kita taruh di Talonang, nggak ada. Kecuali guru baru atau kepala sekolah baru, karena kita kekurangan orang untuk menjadi kepala sekolah karena belum ada sertifikat kepala sekolahnya. Kita berusaha untuk mendekatkan semuanya, dan paling jauh kita dari Taliwang ke Talonang paling maksimal 2 jam. Kalau dulu kita bersumbawa, kalau bapak ini dilantik atau tidak usah dilantik jadi kepala sekolah, pindah jadi guru saja, dari Taliwang langsung ke Sumbawa, bapak hidup langsung pindah sak kamar-kamar bapak, sak rumah-rumahnya kita pindahin, sak anaknya bapak-bapak dipindahkan. Karena apa? Cukup jauh. Karena dulu itu sekitar 4 jam, pulang 4 jam, 8 jam, dan terlalu capek. Pasti orang tua kita yang jadi guru-guru kita itu pasti pindah. Nggak usah jauh-jauh, orang Seteluk ke Sekongkang aja dulu itu pasti tinggal sudah. Nah sekarang itu paling jauh 2 jam bapak-bapak ibu sekalian. Nah yang pertama, saya berharap bapak ibu sekalian selalu beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jabatan yang Bapak Emban hari ini dan Ibu Emban hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wabah COVID-19 ini melanda kita semuanya. Sorotan masyarakat pasti datang ke Bapak Ibu.
sebagai kepala sekolah, sebagai guru, saya berharap Bapak Ibu jadi contoh yang baik. Jangan Bapak yang melawan COVID dengan hal yang salah. Karena pemerintah ingin berharap kita bisa menjadi contoh bagi rakyat. Kalau kita tidak bisa jadi contoh, terus siapa yang akan menjadi contoh yang baik? Saya, bapak-bapak, ibu sekalian, saya ini orang bebas. Saya tidak terikat dengan siapapun. Bapak ini masih terikat dengan saya, Pak Kadis, Pak Sekda, Pak Bupati. Di dunia ini. Tapi saya selalu pakai masker. Dan saya memberanikan diri untuk melihat orang-orang COVID, tetapi saya pakai protap kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini saya tidak dapat COVID. Alhamdulillah. Walaupun istri saya, keluarga saya pasti agak rada takut juga ketika saya pulang ke rumah. Nah, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu selalu berprasangka baik dan berbuat kebaikan itu. Berikan contoh yang baik. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, murid-muridnya disuruh pakai masker, bapak ibu enggak, jangan. Jadilah contoh seorang guru yang baik, yang bijaksana, yang tidak menindas, tapi memberikan contoh terbaik agar nanti menghasilkan hal-hal yang baik. Enggak usah kita ego lah bapak-bapak, ibu sekalian. Jabatan yang kita miliki sebentar lagi kelepas, mati ini di depan mata kita. Saya berharap betul. Tidak usah sombong. Apa yang harus kita sombongkan di muka bumi ini? Semuanya akan kelepas. Tetapi ayolah kita berpikir baik, bernarasi baik, dan berbuat kebaikan. Sekarang ini penting bapak-bapak, ibu-ibu menjadi contoh bagi anak-anak murid. Sangat penting. Saya berharap protokol kesehatan di masing-masing sekolah tetap dijaga. Nah, sekarang kita sudah mutasi, saya berharap kepala sekolah yang baru ditempatkan yang baru, lihat lagi protokol kesehatannya, apakah ada tempat cuci tangannya, anak-anak itu sering pakai masker atau tidak, tempat duduknya jaga jarak apa tidak. Yang walaupun bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kita ke tempat manten, kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan seseorang orang lain untuk sama dengan kita. Kita ingin jaga jarak, kadang-kadang orang lain tidak mau jaga jarak. Tetapi kalau anak-anak didik, bapak-bapak, ibu sekalian, kalau nggak mau mengikuti bapak-bapak untuk jaga jarak, cuci tangan, berarti bapak-bapak, ibu-ibu gagal menjadi seorang pendidik. Ayolah berikan contoh yang baik. Kita tidak berharap ada klaster-klaster pendidikan yang nanti mengakibatkan penutupan di mana-mana. Alhamdulillah Sumbawa Barat sampai detik ini kita masih bisa melakukan aktivitas mantenan di mana-mana, acara masyarakat kita di mana-mana, tidak ada yang dibubarkan. Karena kita selalu hadir. Pak Bupati, saya, Pak Sekda, kalau mau masuk Sabtu Minggu ini sudah ada 5-6 tempat kita pergi. Hanya untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat kita. Rasa yakin bahwa mereka tidak akan dibubarkan. Yang penting mereka menjaga protokol kesehatannya. Nah, ini juga harus menjadi contoh, bapak-bapak, ibu sekalian harus menjadi contoh di tengah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini sudah alhamdulillah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang pertama yang tuntas STBM se-Indonesia. Alhamdulillah penghargaan dapat dari mana-mana, Pak Bupati dapat penghargaan dari mana-mana. Dan insya Allah kita akan mendapat penghargaan dari MURI, Museum Rekod Indonesia. Ini luar biasa. Yang walaupun orang bilang, itu gara-gara sampah. Tapi orang tidak tahu, gara-gara orang tidak bersih, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin ngomongnya tentang besar, tentang hal-hal yang besar. Bahwa mereka tidak sadar tentang kebersihan ini adalah bagian dari sebuah iman. Gara-gara kita tidak bersih, kita tidak akan sukses dalam hidup dan kehidupan. Orang lain boleh mencemoohkan apa yang kita dapat hari ini, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang pernah kita lakukan hari ini.
Terbuktinya kita adalah yang pertama di Indonesia. Ada apa ini? Karena adanya kebersamaan di antara kita. Ada kebersamaan, kebersamaan di antara kita. Para guru, ASN, masyarakat, para pemimpinnya berkolaborasi menjadi satu. Turun ke lapangan, memberikan bukti nyata tentang bagaimana untuk membersihkan setiap selokan, setiap lingkungan yang ada, menjaga air limbah rumah tangganya. Ini terus kita lakukan, yang walaupun faktanya masih ada. Karena yang namanya tuntas itu tidak boleh tidak dinilai 100%, enggak. Ada angkanya, ada persentasenya. Kalau angkanya di atas 80% sudah sangat baik. Nah, ini sudah kita lakukan, mari kita jaga. STBM tetap dilakukan di sekolah-sekolah, jaga kebersihan, jangan sampai kamar mandinya kotor, bapak-bapak ibu sekalian. Jangan bilang, kan saya ndak masuk ke situ, ndak pipis di situ, saya ada ruang kayak kepala sekolah. Jangan. Hari ini bapak ibu bisa jadi kepala sekolah, suatu saat bisa jadi guru biasa juga. Ayo saling menghargai dan menghormati. Jaga kebersihannya, jaga lingkungannya, biar anak-anak kita cerdas. Apalagi dengan tekanan wabah COVID-19 ini, anak-anak kita ini tertekan juga. Kenapa? Pembelajaran yang kita berikan terbatasi. Dengan sistem virtual lah, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Tergantung dari ada COVID atau tidak di masing-masing sekolah dan zona yang ada. Nah, untuk itu mari kita jaga agar kita ini bisa betul-betul bermanfaat di dalam sisa hidup kita, dan betul-betul bermanfaat apa amanat yang telah diberikan oleh pemimpin kita kepada bapak-bapak ibu sekalian. Terakhir, saya berharap bapak ibu membawa narasi yang baik. Ayo terus kita bernarasi baik, berprasangka baik. Janganlah kita harus mencela orang lain, karena kita ini juga banyak dosanya. Siapa yang tidak berdosa dalam hidup ini? Dosa kita aja sudah banyak ini, Pak. Dengan narasi baik, dengan berprasangka baik, insya Allah akan nyaman semuanya. Makanya kita beristighfar, bersyukur kepada Allah. Karena kita ini manusia yang terbatas. Kita ini bukan Superman. Superman aja ada batasnya. Sehebat-hebatnya Superman tidak bisa mengontrol nyawanya. Ada batasnya. Sama dengan saya, Pak Bupati, Pak Sekda, ada batasnya. Hari ini boleh kami jadi pemimpin, suatu saat kami juga akan menjadi rakyat biasa. Ayo kita menanam kebaikan, dan tidak usah gila kita dihormati orang. Oh, kepala sekolah saya harus, jangan. Biasa-biasa saja, Pak. Toh kita tidak dihormati juga makan kok. Toh juga kalau dihormati Bapak juga bisa lapar kok. Ayolah, jangan terlalu ria dalam hidup ini. Ayo kita belajar bersama-sama. Masa lalu kita boleh keras, masa lalu kita boleh banyak masalahnya, tapi mari masa depan kita buat menjadi lebih baik. Kita bernarasi baik, berprasangka baik, agar kita bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak masa depan generasi Sumbawa Barat ini. Kalau bukan kita yang melakukan ini, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk kita lakukan semua ini? Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Pak Kadis dengan seluruh jajarannya, saya titip kepala sekolah ini semua. Mereka adalah saudara-saudari kita semuanya, sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan tanpa sekat yang ada ini, mampu kita untuk saling menghargai dan menghormati. Jabatan yang kita tempuh hari ini, yang kita emban hari ini adalah amanat yang harus kita jalankan. Dan ingat, orang yang tidak bisa menjalankan amanat itu berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berikrar, berjanji, bersumpah untuk menjalankan amanat, untuk tidak KKN, tidak korupsi, tidak kolusi dan nepotisme. Ayo kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Kalau saya ada salah, Pak Kadis, Pak Sekda juga ada salah, aparatur yang ada di sini di tingkat struktur ada salahnya, boleh Bapak Ibu tegur dengan cara-cara yang baik. Saya pun boleh ditegur, karena kita harus berwatawasau bil haqqi watawasau bis sabri dalam hidup dan kita hidup ini. Saling mengingatkan, karena kita ini bukanlah nabi, nabi aja masih salah, apalagi kita. Ayo kita saling mengingatkan agar ke depan kita menjadi lebih baik
dan kita meninggalkan dunia ini, banyak hal-hal yang manfaat yang bisa telah kita lakukan untuk sesama kita. Pak Sekda, terima kasih, beliau ini memberikan atensi besar buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau ada apa-apa langsung ke Pak Sekda juga bisa, nggak apa-apa. Kami ini memberikan hal yang terbaik, terbuka dengan bapak-bapak ibu sekalian supaya cepat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kalau yang ringan jangan dibuat berat, kalau yang berat mari kita buatkan ringan bersama-sama dengan bergandengan tangan, bersatu padu, insya Allah itu akan lebih indah dan lebih baik. Terima kasih, selamat kepada para bapak ibu guru, mudah-mudahan menjadi kepala sekolah adalah hal yang terbaik buat bapak ibu sekalian dan menjadi tonggak yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.